Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subarno, SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Ujung Alang 02, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktik baik saya pada Jambore GTK 2024. Praktik baik pendampingan dan pembinaan pembelajaran guru. Hasil rapor pendidikan ini menjadi rujukan saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan aksi perubahan terhadap perbaikan hasil rapor pendidikan, terutama di indikator literasi dan numerasi. Ini adalah bukti hasil rapor pendidikan SD Ujung Alang 02 yang saya unduh di dashboard rapor pendidikan Kemendikbud RI. Ini adalah keseharian saya ketika saya akan menjangkau seletak sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah yang masih baru di SD Ujung Alang 02, tentunya masih banyak tantangan yang saya hadapi, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka yang kita sudah berjalan 3 tahun, dan saya punya strategi langkah-langkah untuk bisa dapat menerapkan kurikulum Merdeka kepada rekan guru tentang pembelajaran diferensiasi, karena tujuannya manfaatnya bagus untuk keaktifan belajar peserta didik dan juga bisa membantu kebutuhan belajar peserta didik sehingga hasil yang dicapai dalam pembelajaran dapat meningkat. Langkah awal saya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat membuat perencanaan pembelajaran dengan metode backward design. Jadi sebelum merancang, Bapak Ibu harus bergerak mundur, menyusun alur tujuan, merumuskan tujuan pembelajaran, dan memahami capaian pembelajaran. Itu yang dinamakan backward design. Bisa dilihat, misalnya Bapak Ibu merumuskan pembelajaran di fase A untuk misalnya bahasa Indonesia menyimak, itu adalah acuannya ini. Jadi ini bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Berbagai upaya juga saya lakukan, salah satunya adalah pengenalan literasi pendidik dan juga pelaksanaan in-house training dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam literasi dan numerasi. Melibatkan kemampuan menerapkan konsep bilangan. Jadi kalau kehidupan sehari-hari numerasi ya, contohnya kadang anak gini, tahu suara. Langkah konkret saya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di kelas kepada rekan guru, saya melakukan supervisi baik pra, observasi maupun pasca observasi sebagai bentuk dari perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran guru untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil rapor pendidikan sekolah kami. Disampaikan nanti materi yang ada di kelas oleh Pak Gina. Ya, salah satunya itu tujuan pembelajarannya yaitu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Jadi nanti Pak Gilang itu akan memberikan materi bilangan cacah dengan tujuan bahwa nanti siswa bisa mengurutkan bilangan cacah di kelasnya Pak Gilang. Sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan 2 tahun ini sudah dimulai. Iya, gimana? Ini adalah beberapa praktek baik dari saya setelah saya sering berbagi bagaimana membuat perencanaan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru, dan hasilnya sekarang guru sudah mulai paham dan membiasakan diri dengan
pembelajaran berdiferensiasi kepada murid yang manfaatnya sangat besar, disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Di samping itu juga saya selalu menambah kompetensi saya sebagai seorang kepala sekolah, mengikuti berbagai diklat, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Tujuan praktek pembelajaran yang saya lakukan dalam GTK Jambore 2024 ini berharap bahwa kita semua menjadi lebih paham terhadap kebutuhan belajar siswa dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka.